Siapa sangka di Kabupaten Jepara ada galeri kerajinan kria yang dikelola langsung oleh sekolah. Ya, ini dia, Craft and Craft Galeri milik SMK Negeri 2 Jepara. Halo pemirsa Baskara, Bangun Sarang Kabupaten Jepara. Berjumpa lagi dengan saya Galus Sepnanti dalam episode kali ini. Dan mumpung saya lagi ada di Kabupaten Jepara dan saat ini ada di depan Craft and Craft Galeri milik SMK Negeri 2 Kabupaten Jepara. Dan katanya pemirsa, di dalam sini tuh banyak sekali kerajinan kria dari hasil siswa-siswi SMK Negeri 2 Jepara. Dan seperti apa sih sebenarnya isian dari galeri ini? Saya akan mengajak pemirsa untuk berkeliling dan melihat ke dalam dan simak selengkapnya ya di Baskara. Craft and Craft Galeri ini menyuguhkan hasil karya siswa-siswi SMK Negeri 2 Jepara berupa berbagai macam seni kria seperti batik dan tekstil, keramik, logam, hingga kayu. Tak seperti galeri seni yang lain, barang-barang yang dipajang di Craft and Craft Galeri ini dijual dengan harga terjangkau, serta motif dan desain yang disuguhkan pun nampak eksklusif karena hanya terdapat satu barang untuk setiap desainnya. Craft and Craft Gallery ini kita dirikan, kita buka pada tahun 2020 yang pada awalnya adalah hanya toko kecil yang menjual barang-barang kelondong. Tapi saat ini kami mempunyai tanggung jawab besar karena SMK Negeri 2 Jepara ini kan sebuah sekolah yang mendidik untuk menciptakan tenaga-tenaga terampil di bidang seni kria. Nah, Craft and Craft ini adalah sebagai tanggung jawab kami dalam mengelola usaha mandiri. Usaha mandiri ini untuk menjual produk-produk yang kita punya yang manfaatnya bisa untuk membantu keuangan sekolah. Yang terpenting adalah membangun jiwa kewirausahaan bagi para siswa. Kenapa kami namakan dengan Craft and Craft Gallery? Karena latar belakang kami adalah sekolah yang bergerak di bidang seni dan industri kreatif yang pada awalnya adalah seni kria. Dengan berdirinya Craft and Craft ini, masyarakat bisa kita layani dengan baik. Craft and Craft ini akan menjadi salah satu destinasi wisata bagi wisatawan-wisatawan dari baik dari domestik maupun luar negeri. Itu harapan kami. Nah pemirsa Baskara, di samping kanan saya sudah bersama dengan Bu Indria Mustika selaku dari pengelola atau koordinator ya Bu ya di Craft and Craft Gallery yang ada di SMK Negeri 2 Kabupaten Jepara ini. Bu Indria, apa kabar? Baik Mbak. Bu, ini luar biasa sekali. Tadi kan saya sekilas melihat-lihat ya, ini kan semua hasil karya dari siswa ya. Iya. Ini prosesnya seperti apa sih Bu dari siswa sendiri sampai kok bisa dipajangkan di sini? Oke, gitu? jadi gini Mbak, anak-anak itu kan 1.500 siswa nih di SMK Negeri 2 Jepara itu mereka semua menghasilkan karya. Mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Jadi ada 1.500 karya setiap kali praktek. Nah, dari Bapak Kepala Sekolah ini dibuatkan tempat untuk pelatihan kewirausahaan juga. Jadi karya mereka jadi kemudian daripada hanya dipakai untuk menghias gudang, ini terus ditaruh di sini untuk bisa praktek kewirausahaan. Oh, gitu. Iya, jadi dipraktekkan, dipasarkan, dipamerkan, ya supaya mereka menarik minat masyarakat untuk pelaku gimana. Ini kan salah satu tempat yang dipakai untuk belajar kewirausahaan. Oke, dan ini ada apa aja sih Bu di sini? Ini hasil karya dari 7 jurusan. Ada ya batik, tenun, kemudian ada ukir, ada keramik, ada logam, ada furniture, dan ada animasi. Jadi semua 7 jurusan ada di sini semua, Mbak.
Oke, berarti ini memang ditujukan untuk dipamerkan ke masyarakat luas ya, Betul, Bu. Jadi betul, ya. siapapun boleh datang ke sini. Boleh Beli juga ya, Bu. Semua berarti bisa dibeli ya. Tidak hanya itu. Jadi kami juga open apa istilahnya open house terkait dengan 7 jurusan itu. 7 jurusan itu mereka mau belajar apa sih? Jadi sudah mulai dari tata busana, misalnya anak-anak ada dari TK, SD ingin belajar membuat sulaman, bisa. Gitu. Kemudian untuk batik, anak-anak TK, SD belajar membatik ada di jurusan batik. Keramik juga sama. Biasanya anak-anak TK tuh yang main ke sini loh, Mbak. Oh gitu. Iya. Berarti membuka wisata juga ya, Bu ya. Betul, iya. Rata-rata emang tujuannya segmentasinya emang di dunia pendidikan tetap. Iya, edu wisata kali ya. Wisata. Iya, Edu betul. wisata luar biasa, berarti selain dipamerkan ada edu wisatanya juga Bisa untuk- belajar sendiri, praktek membuat karya sendiri. Oke. Iya. Kalau selain masyarakat yang melakukan edu wisata, masyarakat yang datang ke sini tuh lokal atau mungkin ada yang dari luar daerah juga? Kebetulan ini kemarin launching di bulan Januari, Mbak. Kebetulan Pak PJ dan SKPD atau OPD yang mendukung hadir ke sini untuk promosi. Nah, sejak itu kami membuka untuk umum. Yang pertama kali datang tentu saja yang kami undang untuk launching. Kemudian setelah itu dari teman-teman dari SMP mereka datang untuk belajar. Jadi dari SMP belajar terkait dengan produk-produk yang ada di sini, terkait pelajaran seni budaya. gitu. Karena di sini kan pusatnya kerajinan. Iya, Gitu. seni kriya itu tadi. Iya, ya, Bu, betul. Jadi mulai dari semua kriya yang ada di Jepara ada di sini. Barang di sini kan terjangkau harganya. Jadi kalau di Car Free Day kayaknya insya Allah harapannya sih laris manis ya, Mbak ya. Karena harganya harga kacang-kacang kan seperti itu. Kalau untuk produk-produk harga 5.000, 10.000 itu masih ramah lah untuk di Masih kantong. ramah. Soalnya kalau kita melihat segmentasi masyarakat juga melihat galeri, berarti harganya tuh masih mahal gitu. iya. Tapi saya tadi lihat beberapa juga, wah ini kok murah gitu ya. Berarti Iya. memang segmentasinya untuk semua kalangan ya. Bu? semua kalangan dan siapapun bisa memberikan masukan saran terutama untuk kemajuan ini karena ini kan milik kita bersama, milik Jepara. Memang kebetulan ini SMK 2 yang mengelola. Jadi idenya Pak Kepala itu ini jadi pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh. Iya, oleh-olehnya entah itu craft kerajinan atau mungkin nanti ditambah dengan kuliner ya. Itu harapan Bapak Kepala Sekolah dan kami juga menyambut dengan baik karena posisi kami strategis. Setiap bis yang lewat itu jurusan manapun lewat sini, Mbak. Oh gitu. Iya. Ini memang punya potensi besar juga. Iya, betul. Galeri ini. Ada juga teman-teman yang hadir itu bertanya apakah ini ada yang lain kayak teko, keramik ya. Yang kita kan buatnya custom, tidak massal. Jadi kalau satu anak dengan satu anak yang lain kan beda. Yang satu ini sudah laku, sementara orang lain ada yang suka barang yang sama. Ini kami belum bisa menyediakan karena custom. Iya. Jadi satu anak membuat satu, desainnya satu. Eksklusif sekali sebenarnya, tetapi kami memang belum berani menawar dengan harga yang tinggi karena kami baru memulai dan ini hanya sebenarnya tujuan kami untuk membantu anak-anak supaya memotivasi jiwa kewirausahaan dan semakin kreatif dalam berkarya. Oke. Berarti bisa kita sebut semua barang yang ada di sini limited edition ya? Iya. Nggak ada yang nggak ada double. duanya, ya. Iya, Cuma sampai satu, warna, Pak. ukuran juga sama nggak ada yang sama maksudnya begitu. Jadi memang tangannya anak-anak beda-beda. Kalau mau mencari yang sama persis ya harus dipesan. Iya. Iya. Harus butuh waktu dulu. Iya. Tapi sementara ini memang eksklusif dari siswa-siswi Iya, sendiri. iya. Kalaupun nanti ada masukan misalnya pesan baru kami membuat hal yang sama. Oke. Kalau untuk kedepannya Ibu tadi kan masih banyak banget pengembangan yang perlu dilakukan. Betul. Harapannya sendiri Ibu sebagai pengelola dan juga koordinator sendiri seperti apa? Pasti menjadi pusat oleh-oleh, Mbak. Meskipun kita sekolah ya. Seperti cita-cita awal ya? Iya, karena begitu Pak Kepala, ini kita mau dibawa kemana nih Pak? Kan gitu waktu kami ngobrol, waktu jadi minta Pak Kepala untuk jadi koordinator. Cita-cita saya itu menjadi pusat oleh-oleh di Jepara, karena posisinya strategis. Ya sudah connect, kita punya cita-cita yang sama. Jadi nanti endingnya, ya entah kapan itu nggak tahu, tapi tetap nantinya akhirnya ini akan jadi pusat oleh-oleh khas Jepara. Oke, yang penting tetap
itu tadi ya Bu ya, dilakukan berbagai upaya itu tadi. Oh iya, pasti Termasuk Mbak. juga sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi, kemudian seperti apa misalnya masukan dari masyarakat kita tampung, kita serahkan ke kurikulum nanti ke jurusan masing-masing untuk membuat job sheet yang mana ini akan bentuk dari realisasi masukan dari masyarakat. Jadi yang masyarakat butuhkan kita siapkan. Kalau kemarin kan kita bikin tapi belum tentu dibutuhkan masyarakat, jadi nganggur lah gampangannya gitu lah. Sekarang kita ubah, kita balik keinginan masyarakat apa kita penuhi, tetapi tidak lepas dari standar kurikulum yang kita pelajari di sekolah. Oke, berarti emang harus menyeimbangkan tadi ya, dari kebutuhan masyarakat dan juga dari sekolah. Betul, mungkin ya Mbak, kecerdasan kita melihat peluang aja lah. Oke, apalagi zaman sekarang juga semakin modern, semakin berkembang, tentunya juga produk-produknya harus disesuaikan dengan perkembangan, tapi tetap tidak meninggalkan budaya dan juga seninya. Betul, iya, karena kita emang pusat kerajinan di sini. Oke, baik Bu, terima kasih telah bersama Lingkar TV. Semoga nantinya Craft and Craft Gallery ini lebih maju dan berkembang lagi, dan seperti cita-citanya menjadi pusat oleh-oleh khas Jepara. Terima kasih banyak, Mbak. Nah, itu tadi pemirsa wawancara kami untuk Anda. Adanya Craft and Craft Gallery ini tidak lepas dari peran proses pembelajaran setiap jurusan yang ada di SMK Negeri 2 Jepara, hingga mampu melahirkan para seniman dengan karya yang luar biasa. Dalam proses pendidikan di SMK Negeri 2 Jepara itu, kita awalnya diseleksi dengan melalui penjurusan, yaitu program Kria Keramik. Kemudian nanti di kelas 10 diajarkan untuk proses prakteknya itu bagaimana menggambar desain, menggambar proses pembentukannya dalam membuat misalnya seperti ini. Nah, kita ajari bagaimana membuat ilmunya desain itu dengan memberi perspektif dan proyeksi, yaitu dengan menggambarkan pandangan dari samping, pandangan dari depan, pandangan dari atas, sehingga anak-anak ini mempunyai kemampuan untuk bagaimana membuat produk secara berkarakter, baik itu bentuknya, warnanya, teksturnya, sampai kepada proses aksesorisnya, sehingga desain itu menjadi lebih sempurna. Kemudian nanti dia naik di kelas 11, itu diberi pengetahuan tentang bagaimana proses pembentukan. Mulai dari pembentukan teknik picit, pembentukan teknik coil, pembentukan teknik slab, putar, sampai pada cetak. Nah, pada proses ini, industri itu membutuhkan teknik-teknik yang sesuai dengan teknologi sekarang. Nah, sekarang banyak industri yang membutuhkan dengan teknik cetak. Contohnya seperti ini. Kita ingin membuat tempat sambal, membuat tempat es krim, kemudian membuat peko. Nah, sehingga anak-anak ini dilatih menjadi sebuah desainer atau menjadi seorang desainer. Sehingga dalam proses pembuatan desain itu menjadi sebuah karakter, disesuaikan dengan industri. Kemudian apa yang kita buat ini sudah standar dalam proses pembuatan produk. Di jurusan busana diajarkan beberapa kompetensi. Ada kompetensi mendesain, membuat pola, memotong, menjahit, menghias busana. Adapun hasil-hasil dari anak-anak berupa tunik, ada blus, ada kulot, rok, gamis, kebaya, kamisol, busana pesta. Kemudian output dari jurusan tata busana, anak-anak belajar bekerja di tempat-tempat butik ataupun di industri garment. Ya. Banyak anak-anak yang di jurusan busana membuka usaha sendiri setelah mereka belajar di wirausaha di butik ataupun di garment setelah mereka mendapatkan modal. Hasil anak-anak dari pembelajaran tata busana ada membuat seperti busana pesta,
Ini yang kebaya modifikasi ya, juga tunik atau kaftan. Nah, hasil-hasil dari anak-anak tata busana kita juga peragakan dalam acara fashion show, baik itu acara di sekolah maupun acara di luar sekolah. Semuanya yang diajarkan di jurusan kami untuk anak-anak kami, terutama untuk yang ditekankan di sini untuk kriya ukirnya, karena kriya ukir Jepara sampai hari ini ya masih langka ya untuk penerus, untuk generasi penerus, terutama untuk ukir-ukir relief di Senenan itu ya, itu kan kalau dilihat itu sudah sepuh semua, sudah tua, belum ada penggantinya. Sehingga harapannya untuk di kompetensi ukir ini nanti ada penerusnya. Untuk produk teknik finishing ya, ini juga dibekali untuk finishing, karena dari 4 kompetensi itu semuanya saling berkaitan. Contohnya ini dari teknik kerja mesin, ini scrolling ya. Jadi ini sudah mewakili dari 4 kompetensi yang ada di jurusan kami. Ini membuat cangkir atau ini mangkok, ini bubut dalam. Ini semuanya. Terus ini juga kerja bangko ya ininya. Untuk konstruksinya, yang ini kerja ukir. Ini sebetulnya kerja scroll saja, karena ada sedikit sentuhan inlay. Ini seperti kerja scroll. Di program kami Kriya Logam itu ada 2 kompetensi yang kami ajarkan, yaitu perhiasan dan pengelasan. Untuk perhiasan, kami program dari kelas 10 sampai kelas 12 itu membuat semua perhiasan yang dikenakan oleh kaum perempuan terutama. Kemudian untuk pengelasan, kami program untuk membuat semua produk yang bisa multifungsi. Untuk perhiasan, kami membuat ini gelang dari Monel. Ini anak-anak membuat desain sendiri, kemudian dibuat sendiri untuk menjadi gelang Monel ini. Kemudian di samping gelang Monel kita membuat bros. Ini dari bahan perak. Ini sudah untuk LKS tingkat siswa Jawa Tengah. Kemudian ini anting-anting dari Kuningan. Ini sering dipakai fashion show TB, ini. Kemudian cincin ini dari perak, juga. Ini dibuat oleh siswa kelas 11 ini. Ya, kemudian ada gelang. Ini tekniknya teknik etsa, termasuk di dalamnya untuk perhiasan, yang menunjang teknik perhiasan. Kemudian ada cincin akik namanya ini. Cincin akik yang dulu pernah ngetren di zamannya, tapi sekarang juga masih diproduksi oleh siswa-siswa kami. Kemudian di samping itu kita juga membuat ini lencana korpri. Ini anak-anak juga yang membuat, dan ini sudah banyak ibu-ibu dari SMK 2 yang menggunakan. Jadi nggak usah beli di luar, kita sudah buat sendiri. Kemudian ini logo ini untuk wisuda, ini juga kami buat sendiri untuk jurusan logam, dan ini dibuat oleh jurusan tata busana. Jadi ada kolaborasi antara logam dan tata busana. Di samping itu, kemudian untuk pengelasan, pertama awal-awal kita buat yang kecil dulu, yaitu kita membuat tempat lilin. Ini tempat lilin terbuat dari besi dengan teknik pengelasan. Ini kelas 11 yang membuat.
Di samping itu juga ada produk lain, ini berupa tempat buah ini. Tempat buah, ini hasil ujian kelas 12 kalau yang ini. Kelas 12, kemudian di lain itu ada ini tempat gantungan baju. Ini juga teknik pengelasan. Ya, kemudian di samping itu ini juga ada ukir. Walaupun tidak kayu tapi logam juga punya ukir logam. Ini hasilnya seperti ini. Ini ada juga kursi, ini juga hasil karya siswa kelas 12. Ini hasil karya TA kelas 12. Kemudian ada juga tempat pot bunga. Kemudian yang kami duduk ini juga hasil karya kelas 12. Jadi banyak sekali karya-karya logam yang bisa digunakan ataupun mungkin ada yang sudah banyak yang membeli dari jurusan kami, terutama untuk gurunya kadang-kadang memang koleksi dari karya siswa kemudian dibeli. Nah, untuk kreatif batik tekstil sendiri ada 2 kompetensi, yaitu kompetensi batik dan kompetensi jahit. Namun untuk kreatif batik dan tekstil ditekankan pada batiknya. Jadi seperti apa yang kita ketahui bahwa batik itu sudah ada sejak zaman raja-raja dan dikembangkan secara turun-temurun sampai dengan saat ini. Nah, batik ada 2 jenisnya, yaitu ada batik cap dan ada batik tulis. Untuk siswa yang ada di kreatif batik dan tekstil akan diberikan pembelajaran untuk yang kelas 1 yaitu masih dasar, yaitu berupa dasar-dasar produk kreatif batik dan tekstil, yaitu mereka dituntut untuk mampu membuat desain-desainnya, desain yang berhubungan dengan batik, yaitu desain dari pengetahuan tentang desain tradisional kemudian modern, dan modernnya itu ada motif flora dan fauna itu. Kemudian untuk di kelas 11 mereka sudah mulai diajarkan membatik dasar, yaitu pada awalannya sesuai dengan job sheet yang kita tentukan untuk siswa yang mereka harus kerjakan, yaitu mereka harus mampu membuat motif-motif klasik tradisional terlebih dahulu, karena biar mereka lebih memahami apa itu tentang batik tradisional atau klasik. Nah, setelah itu baru mereka dilanjutkan untuk membuat yang berikutnya, yaitu modern. Modern di sini mereka diawali dengan membuat produk taplak meja. Setelah itu taplak meja baru lanjut ke lukisan. Lukisan ini mereka dituntut untuk lebih bereksplor lebih banyak mengenai motif dan juga bagaimana teknik pewarnaannya. Itu kemudian dilanjut, setelah itu mereka membuat motif batik yang untuk sajadah. Setelah sajadah baru dilanjutkan lagi untuk pembuatan kainnya. Nah, kain di sini mereka akan lebih bebas lagi untuk menentukan ide-idenya seperti apa yang ada di sini ya. Di sini adalah karya-karya dari siswa kelas 11, yaitu batik tulis. Walaupun ada yang kombinasi. Di sini ada kombinasi batik cap dan juga ada batik tulisnya. Ini untuk siswa kelas 11. Nah, untuk kelas 12 karena mereka sudah praktek di dunia industri, jadi untuk karya yang ada di sini kebetulan adalah karya-karya siswi kelas 11. Assalamualaikum Pak Yudin, Ibu, enggak, Pak Ribon. Ini ruangan galeri Pak ya? Oke. Ya. Nah, ini karya-karya anak-anak yang sudah ini ya, sudah kita tata. Kalau dulu itu
toko biasa Pak, seperti Ya. toko kelontong yang hanya di sini Oh, saja. ya. Kemudian kita jebol, terus kemudian kita tata seperti sebuah galeri. Karena Ya. kita kan sekolah seni Pak, jadi Ya. kita tidak pakai istilah toko gitu, Ya, Pak. ya, ya. Galeri. Ya. Karena barang-barang yang di ini ya dipajang itu adalah karya-karya seni Ya. dari anak-anak kami. Aneh. Ini ada beberapa Ya. karya Ya. dari anak karya kayu. Nggih. Ini project handmade ya, bukan CNC bukan ya? Bukan. Ya. Bukan. Ya. Seperti ini CNC masih belum. Pak. Ya. CNC kan hanya apa ya? Bisa ukiran tapi mungkin lekuknya itu seragam. Iya. Dan itu menjadi kurang seninya kurang. Dan CNC yang kami punya itu belum bisa menjangkau seperti ini, Pak. Oh, belum ya? Jadi Iya. harus handmade betul-betul. Iya, iya, iya. Anak-anak. Terima kasih. Kalau ini kain batik. Oh, batik ya? Ya, kain Iya. batik. Nggih. Ini apa? Bukan Pak, ini batik. Nggih, Batik ya? Batik. Jadi ini kolaborasi antara anak tekstil, batik, kriya batik dengan tata busana. Ini yang Skandura itu Pak, brandingnya tata busana. oh gitu. Nah, jadi nanti Ini harganya yang topinya ya ini ya. Nggih. Nah, iya makanya kok nggak ada. Ya, ini Pak, keramik. Keramik ya dari tanah ya. Iya, Iya. kriya keramik. Iya. Ya ini dulu kriya keramik Iya. dibuka itu karena ada produksi keramik di Mayong itu. Ini Jadi ada sentra industri. pasal-pasalnya bisa untuk drama sinetron. Iya. Nah, seperti yang kuno-kuno kan, misalkan zaman dulu kan ada Mak Lampir, gitu. Film kalau misal. Ini tulis semua Pak. Tapi ada juga yang mix antara tulis dengan Ya. cap. Di Ya. batik itu kan ada dua teknik, ya. Ya. Cap sama Ya. tulis. Ini Anak-anak jual kan- juga, ini dijual juga. Iya, dijual Pak. Anak-anak itu kan mereka mendesain sendiri, Ya. terus kemudian dibatik sendiri. Oh. Nah, kita taruh di sini. Ini bagus, ada motif bagus sih. Pak. Contoh. Yang sering gitu. Nah. Nah, ambil Dan dua tidak ya. sama dengan Ya. ini. Kita kan ada jurusan. Oh ini ya. Oh ya. Ini juga Oh. desain yang mungkin agak berbeda desainnya. Minimalis ya ini ya. Oke, karena kita dituntut untuk ini Pak, mengembangkan Oh, desain-desain. ini sudah kuat ya, tidak ada ini. Sampun Pak, ini sudah ada Ya. diuji coba itu. Oh. Teman yang gendut Ya, itu ya, ya. naik di sini, Ya. ngecat-ngecat gitu Ya. tidak apa-apa. Ini yang ini solid, yang ini pakai apa ya? Ya, solid campuran kalau ini. Campuran ya. 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 Untuk anak Ya. kayak kayu Pak. Ya. Jadi untuk anak ini apa? Dulu itu kan pernah mendapatkan permintaan dari Australia. Ini apa ini? Apa itu? Jet kayak untuk masak itu. Alat masak Pak. Iya. Ya, ini. Untuk hiasan ya. Hiasan. Iya. Kursinya ini ya? Ya, Oh. kursinya. Ini biasanya kasih busa ya? Ya, Busa tempel. Wah, ini harus iya ada kan? busanya. Kalau nggak ada busanya, nah, susah. Kalau busanya kan enak gitu ya. Misalnya ada nanti kalau udah laku baru dikasih. Oh gitu ya. Sudah yang Iya, iya. deal-dealan ya. Oh, iya. Sudah Iya, iya. deal-dealan baru ini. Kalau ini furniture, teknik Furniture ya? furniture. Kami kan punya teknik furniture juga. Dicoba boleh Pak Eko? Nah. Nah, ini kursi go cafe mas. Itu juga buat sendiri itu ya? Oke, itu Logam? anak-anak semua. Logam ya? Logam sama kayu. Akhirnya para guru, ibu guru sukses Bu. Oke, sukses Pak. Oke, kepala sekolah. Ya Bu. Oke. Pemirsa Baskara Bangun Sareng Kabupaten Jepara, saat ini saya sedang bersama dengan dua tokoh pemerintahan Kabupaten Jepara. Ini ada Pak Sekda,
Pak Edi Sujatmiko, kemudian juga ada Pak Eko selaku Kepala Dinas Pariwisata dan juga Budaya Kabupaten Jepara. Pak Edi dan Pak Eko, apa kabar? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Galuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pak, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kan lagi di lokasi yang berbeda ini ya Pak ya, di Craft Gallery di SMK 2 Jepara. Ya. Melihat adanya Craft dan juga Craft Gallery Kabupaten Jepara ini seperti apa? Kita ke Pak Edi dulu. Terima kasih Mbak Galuh, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, para pemirsa. Melihat Craft Gallery yang dari SMK Negeri 2 Jepara ini, saya memang mengapresiasi dan sangat simpati terhadap dibukanya Craft Gallery untuk SMK 2 Jepara ini. Karena apa? Dengan adanya Craft Gallery ini tentunya bisa mensosialisasikan tentang hasil pendidikan dari SMK 2 ini. Sehingga masyarakat tahu apa yang menjadikan output maupun hasil dari SMK ini. Dan ini merupakan wujud prestasi daripada para siswanya. Sehingga ini mengenalkan kepada masyarakat tentang masa keberadaan SMK ini sendiri dan juga mengenalkan kepada dunia luar, termasuk masyarakat luar, bahwa inilah kerajinan yang ada di Jepara yang dikembangkan di SMK ini. Tentunya itu. Jadi baik untuk dunia pendidikan maupun dunia usaha yang ada di Jepara. Pak Eko, kita ke Pak Eko. Ini kan di dunia pendidikan ini juga mendukung sentra lokal nih Pak, seni kerajinan di Kabupaten Jepara nih. Dari Pak Eko sendiri melihat Craft and Gallery seperti apa? Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda bahwa memang ini adalah dunia pendidikan, akan tetapi karena yang dididik adalah masyarakat Jepara pada umumnya, kita sangat mengharapkan bahwa di dalam nanti efek samping dari kegiatan ini adalah masyarakat di sini juga punya kemampuan membuat UMKM sebagaimana yang ditampilkan di dalam galeri ini, baik mulai dari seni ukirnya, baik dari pembuatan batiknya, baik dari pembuatan 3D-nya, juga ada beberapa kegiatan seperti pembuatan keramik-keramiknya. Itu saya yakin UMKM yang ada di Jepara juga akan semakin meningkat, dan kita mengharapkan efek domino yang muncul adalah kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat, sebagaimana tugas yang diberikan oleh Pak Sekda beserta Pemda, bahwa kita di sini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah meningkatkan, salah satunya meningkatkan ekonomi kreatif. Gitu, Pak. Oke, berarti mengharapkan dari setelah adanya Craft and Gallery ini memang punya efek yang ke masyarakat sekitar juga ya Pak ya, kemudian untuk ekonomi dari Kabupaten Jepara sendiri begitu ya. Kalau untuk sejauh ini peran dari pemerintah Kabupaten Jepara sendiri seperti apa Pak Sekda terkait adanya Craft and Gallery dan juga seni di Kabupaten Jepara? Peran daripada pemerintah Kabupaten Jepara tentunya mendukung sepenuhnya terhadap keberadaan SMK 2 Jepara ini. Walaupun memang sekarang menjadi kewenangan provinsi, akan tetapi SMK ini sejak awal didirikan juga dari daerah. Karena dulu juga menjadi kewenangan Kabupaten Jepara, yang kemudian setelah itu mengalami perubahan secara aturan, maka harus dilimpahkan kepada provinsi. Namun demikian, kita bukan berarti ini berdasarkan kewenangan, tapi embrio SMK ini memang betul-betul waktu itu adalah menampung daripada kebutuhan dan juga menampung daripada budaya dasar daripada Kabupaten Jepara. Karena ketika saya SMK, saya waktu masih tingkat SLA pendidikan di sini di Jepara, SMA 1 Negeri Jepara, saya tuh melihat orang yang pinter, mahir dalam bidang kerajinan, khususnya misalkan ukir-ukiran, batik, kemudian las. Itu yang saya pandang waktu itu SMK kan belum seperti sekarang ini. Ya SMK 2 ini Jepara, dulu namanya SEMIK kalau nggak salah. Jadi saya juga dulu sering bergaul dengan anak-anak siswa sini. Saya di SMA, kemudian main sini. Dulu showroomnya itu bukan di depan ini, masih di belakang sana, di atas itu kelihatannya. Itu ada showroom ukir-ukiran, dan ukir-ukirannya itu sangat unik sekali. Jadi kalau membuat patung itu bagus gitu. Saya lihat waktu sekitar tahun 80-an itu patung itu saya dapatkan itu hanya di Bali kelihatannya. Kalau SMK, SMP lulus misalkan kita ini ke Bali, itulah kita tahu patung itu di Bali kan gitu. Tapi sekarang dengan adanya keberadaan SMK waktu utama SEMIK, patung di sini sudah banyak. Dan alhamdulillah
ya juga terkait juga, akhirnya juga kita lihat di Mulyoharjo akan ada tempat yaitu yang namanya seni patung itu kan ada, sepanjang jalan itu ada. Kemudian relief itu dulu anak-anak semik ini pinter, kalau ngukir relief itu pinter. Batik juga ada di sini. Batik Jepara dulu belum, walaupun mulai dari Ibu Raden Ajeng Kartini sudah mengembangkan batik, tapi dulu kalau tidak ada semik ini juga batik mungkin nggak berkembang di Jepara. Jadi inilah maka pemerintah tentu mendukung keberadaan, dan pada waktu itu maka keberadaan semik ini karena pada waktu pendidikan belum banyak, maka menjadikan pusat setiap orang yang, dan itu menjadi dulu ya ada seolah-olah dipandang sebelah mata, sekolahnya semik apa, pengen jadi tukang kan gitu mungkin. Padahal sekarang dengan kelangkaan keahlian itu justru dibutuhkan. Dan untuk itu maka walaupun ini sudah bukan menjadi kewenangan kabupaten pun mendukung. Contoh misalkan kita sampai mengupayakan ada kurikulum tentang masalah ukiran, tapi alhamdulillah kita memang belum sampai ke kurikulum tertentu, tapi ada basicnya yaitu misalkan kriya kayu. Nah, dan itulah yang mungkin mengilhami supaya, karena Jepara ini hidupnya juga dari kerajinan, Mbak. Kerajinan, betul, sehingga ini pemerintah akhirnya mendukung sampai memberikan subsidi untuk beasiswa bagi yang mau mendaftar di kriya kayu dan sebagainya. Itu pun kita berikan, itu kan contoh itu. Kemudian kita juga mendukung supaya masyarakat itu termasuk yaitu jajaran pemerintah itu membudayakan ukir-ukiran kriya kayu. Ini pun keluar Perbub yang intinya bahwa setiap bangunan pemerintah itu diupayakan ada yang namanya ukiran. Wajib ya Pak? Nah iya, itu kan diupayakan ada ukiran. Itu sudah ada perbubnya tentang itu. Inilah upaya pemerintah mensosialisasikan. Tapi masyarakat itu berkembang tidak harus dengan aturan dipaksa. Tapi itu merupakan fasilitasi. Sehingga alhamdulillah di Jepara ini kalau kita lihat apa yang sudah menjadi ada di craft gallery ini, kita lihat miniatur Jepara. Jadi miniatur Jepara. Kalau boleh dikatakan miniatur Jepara. Kita mau apa, lihat ke Troso, cukup lihat sini, maka di sinilah. Jadi tidak salah bila mana craft gallery SMK 2 ini telah dibuka oleh Pak Bupati, diresmikan, dan kita sebagai penerus tentunya juga kita harus bisa mengembang luaskan dan mensosialisasikan. Sehingga yang datang ke sini bukan hanya instansi pemerintah luar daerah maupun dari sini, tapi masyarakat umum, pengusaha maupun bisa ke sini. Nah, nanti mungkin ini kan hanya seperti showroom. Suatu saat nanti kalau sudah dikemas, tidak hanya seperti pameran di tempatnya di Jakarta, itu ada juga semacam ini, di Semarang juga ada, yaitu galerinya punya seperti ada di Inakrab, itu kan juga galeri. Ya itu inilah yang harapan kami sebagai miniatur Jepara bisa dikembang luaskan. Harapan kami juga membangun sumber daya manusia, dan pemerintah support terus terhadap pembangunan sumber daya manusia yang di Jepara, khususnya yaitu pendidikan yang pada akhirnya juga menghasilkan orang-orang atau karya-karya SDM masyarakat Jepara yang berkualitas. Nah itu intinya gitu. Berarti memang SMIK ini atau SMK 2 ini memang sudah punya peran dari dulu ya Pak? Ya sudah punya, betul. Jepara ya? Nah, ya. Hingga akhirnya menciptakan miniatur Jepara. Ya miniatur Jepara ya, kalau boleh katakan. Jadi semuanya ada di sini. Iya kan mau apa kita misalkan bordir juga ada, kemudian batik jelas di belakang kita, ukir-ukiran ada. Nah ini mungkin kan nanti bisa misalkan pengrajinnya siapa, mungkin kan malah bisa nanti alumni sini, nanti mungkin kan bisa diinventarisir ya, itu kebanggaan alumni, dan juga nanti alumni juga akan bangga dan menciptakan kesejahteraan bagi alumni. Kalau masyarakat alumninya, apalagi alumni yang terdaftar ada pengusaha pengrajin yang sukses, itu nanti akan juga mensosialisasikan kepada warga masyarakat bahwa SMK 2 ini tidak hanya menghasilkan pengrajin, tapi menghasilkan juga para wira swastawan yang handal dalam bidang kerajinan ini. Oke, nah, berarti perlu data itu tadi ya Pak ya? Ya, diinventarisir. Oke. Pak Sigit sendiri kan melihat perkembangan dari SMK ini dari awal sampai sekarang. Ya. Bagaimana Pak perkembangannya kalau Bapak melihat sendiri? Pesat? Ya, jadi begini, kalau kita lihat sampai sekarang ini SMK 2 Jepara ini kan masih eksis ya. Di tengah yaitu kompetitornya yaitu SMK di hampir semua kecamatan. Semua kecamatan. Dan kami juga waktu ketika kami masih menjadi kewenangan daerah, kami pun ketika kita asisten itu juga menyampaikan kepada Disdipora bahwa intinya untuk SMK yang mau mengajukan izin operasional, harapan kami untuk selalu berorientasi pada pangsa pasar. Itu harus
harus kita sampaikan. Pangsa pasarnya di kecamatan ini apa? Misalkan kalau ukir-ukiran mungkin di kota, mungkin tapi kalau mungkin di daerah mungkin yang sudah jauh mungkin, kalau dia masih fotokopi misalkan kurikulumnya misalkan kriya kayu misalkan di daerah yang terpencil yang tidak ada pengrajin ya mati sendirinya. Tapi kalau SMK itu zonasinya berdasarkan kebutuhan pasar. Contoh misalkan kita misalkan di daerah Mayong itu kan banyak yaitu perusahaan-perusahaan di bidang konveksi. Maka saya dilatih untuk yaitu konveksi secara teknologi misalkan. Ya, itu makanya kalau seperti itu dibuat, maka mungkin pabrik pun ketika membutuhkan karyawan itu tidak hanya sekedar tenaga, tapi menjadikan tenaga yang andal dan pabrik pun tidak akan pusing. Dan siswa pun keluar pun tidak pusing mencari pekerjaan. Bahkan mungkin baru keluar aja sudah dipesan. Saya butuh SMK ini sekian ratus. Ya nanti kami latih hanya mungkin 3 bulan tapi saya akan membutuhkan skillnya. Sudah terplotkan ya Pak? Iya, itu SMK kan bukan berarti SMK itu calon tenaga pabrik, bukan. Tapi SMK ini pendiriannya kan sebagai tenaga yang siap handal untuk keahli. Kan gitu. Dia apa nggak boleh kuliah? Boleh. Kuliah untuk menekuni keahliannya. Kan gitu. Kan boleh. Jadi jangan berpesimis kalau masuk SMK itu sebagai pilihan yang akhir sehingga siswa-siswa SMK, wah aku bakal pokoknya jadi pegawai pabrik. Enggak gitu juga. Para pengusaha pun malah kita kan kalau saya sekolah SMK apa mau menjadi pengusaha kan boleh, jadi luar biasa. Apalagi kalau alumninya eksportis ini SMK kan luar biasa. Dan saya juga pernah memakai dari alumni ini juga sebagai tenaga BPIC kami waktu saya masih memimpin perusahaan, dan gajinya pun itu lipat kali dari gaji biasa waktu itu. Jadi seorang lulusan sini apalagi sudah ada 3D tadi ya, itu dulu kan sini kan bisa untuk misalkan merangkai komponen, untuk komponen itu pakai AutoCAD macam-macam itu kan sudah bisa kan. Nah itu sebenarnya kita gunakan untuk menjadi PPIC, yaitu penilai suatu barang. Itu pun akhirnya dia produktivitasnya luar biasa. Satu hari itu bisa membuat sampel untuk membuat sampel, mengurai sampel itu lebih dari berapa. Itu produktivitas itulah yang dihargai oleh seorang profesional perusahaan. Dan waktu itu gaji saya itu masih waktu itu di Kepala Dinas, paling gaji saya hanya berapa juta itu. Dia sudah bergaji 12.500.000 waktu itu. Nah, tapi kan karena profesional, lulusan dari sini juga. Nah, itu luar biasa. Dan dia melanjutkan ke waktu itu di Unisnu ya waktu itu. Nah, inilah berarti seorang Gamais ini tidak hanya menjadi pekerja pabrik tapi menjadi tenaga ahli yang handal. Itulah akhirnya harapan kami dengan maka ini kita saling bahwa ini kedudukan SMK ini semakin hebat, dan perkembangan zaman pun dengan adanya persaingan ini SMK juga masih eksis keberadaannya. Contoh misalkan dari galerinya yang awalnya itu di pojok sana, saya di dalam kelihatannya ya. Sekarang ada showroom ini, kita tampil ke depan. Nah, harapan kami nanti tidak multi hanya showroom, mungkin supaya masyarakat tidak takut ke sini. Wah, ini mau ke sini beli apa mungkin. Lebih ramah lagi mungkin. Di situ di depannya ada es krimnya atau apa ya, nanti kan gitu. Jadi supaya orang ke sini itu tidak hanya seorang elit yang mau belanja tentang kerajinan, tapi kebutuhan pokok pun bisa ke sini. Jadi cara penyajiannya pamer dan jual. Nah itu, jadi nanti masyarakat tidak mau masuk ke sini terus kayak wedi, meh tuku trosone kan, wah itu trosone pameran dilarang kan gitu. Tapi kalau kita akrab dengan masyarakat, karena loh mau mencari apa, Pemda pun ada tamu, sana ke SMK 2 itu ada mulai makanan. Di sini kan tidak hanya nanti menyajikan, makanan pun sini Jepara luar biasa. Nah, UMKM itu nanti kan ada juga untuk buka makanan di sini. Jadi seolah-olah galerinya ini nanti komplit. Nah, jadi orang masuk ke sini itu tidak menjadi orang yang eksklusif. Kalau tokonya menjadi eksklusif itu pangsa pasarnya menengah ke atas, khusus orang yang berjuis itu. Nah, tapi kalau penafsiran masyarakat, wah sana loh serba ada, tokonya bagus. Nah, sekarang nggak harus kan, nggak ada aturannya. Misalkan sekolah itu di sini galeri tidak boleh jualan, kan mungkin boleh kan? Ya mungkin dari yang murah-murah, dari yang itu kan menambah untuk aroma orang datang itu tertarik gitu. Oke, gitu ya. Berarti butuh pengembangan untuk kedepannya. Ya nanti mengembangkan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Apalagi dekat kantor di situ. Nah, apa misalkan supaya orang kantor juga mau ke sini kan, orang kantor siapa tahu kalau Siti depan ini BPN misalkan. Nah, siapa tahu mau beli seragam trosonya, tapi aku itu mahal itu kan gitu kan.
Tapi kalau kita misalkan ada outletnya bagus, jajan, loh di sini ada terasa bu, harganya murah Pak, sama dengan di Troso. Bahkan ini karya daripada siswa sendiri, desainnya, wah, wis karyawan butuh sekian ratus, ya selesai toh, itu dapat juga order. Nah itu adalah bukan tujuan utama, tapi mensosialisasikan di lingkungan sekitar. Saya kira aksinya luar biasa. Craft Gallery ini punya potensi besar. Iya, apalagi di jalan yang strategis ini. Orang nyegat tahu sini, wah mau ke Jakarta, ternyata nyegat bis di sini, terlihat lupa nggak bawa oleh-oleh, ternyata mau bawa asbak atau apa kan, ya mampir sini, nggak usah ketahunan kan gitu. Patung apa, kalau patungnya lebih ramah yang banyak itu kan nggak masalah. Sehingga galeri ini nanti juga tempat untuk resell, untuk menjual lagi, yaitu dari teman-teman pengrajin atau alumni yang mungkin memasarkannya nggak bisa memasarkan, mungkin ini salah satu tempat untuk pamer dan jual. Orang yang di Donorojo alumni sini, aku juga produksi kok batik, tapi saya mau mamerkan tak titip sapa larang, titip ke ning sekolahane. Nah, kan enak toh? Kan itu kan menjadi juga orang juga akan senang menitipkan barang. Nah, itu saya kira. Jadi ruang pamer untuk mensosialisasi dan ruang untuk bisnis. Nah, itu besar sekali. Jalan strategis ini kan gitu. Nah ini PR-nya ini kita ke Pak Eko untuk promosi kepada wisatawan ini Pak, khususnya selain dari warga masyarakat Jepara juga pastikan juga menggait wisatawan lokal maupun dari luar daerah juga Pak. Bagaimana nih Pak cara sosialisasi dan juga menarik wisatawannya, mungkin waktu ke Badengan atau ke Kartini pengen mampir ke sini, ya gitu caranya seperti apa Pak? Jadi nyun sewu Pak Sekda, bahwa kita memang sudah ketemu dengan beberapa kelompok dari tour guide, dari driver, itu kan memang beberapa perilaku masyarakat atau wisatawan yang datang ke Jepara itu terkadang kan mereka hanya datang kemudian menginap di destination, padahal di sana ada 3 bis, terus di sana terus kan tidak keluar itu juga muspro. Nah ini nanti kita akan tawarkan bahwa kita di sini itu juga ada tempat-tempat yang sebagaimana di sini itu kan banyak yang murah, terus kemudian bagus, jadi tidak terlalu jauh jangkauannya lempanya dari Bandengan menuju ke sini. Nanti kita akan promosikan lah kita sudah ketemukan juga dari manajer hotel itu agar mereka juga ikut membantu untuk memasarkan produk-produk yang ada di Jepara ini. Kalau perlu juga kita juga sudah sampaikan kepada beberapa travel itu agar diadakan tur keliling lah dengan tarif yang semurah mungkin, supaya mereka itu mau melihat produk-produk yang ada di Jepara. Nah, saat ini kita melihat bahwa di sini itu ada potensi, salah satunya ya ini. Kita di sini keramik ada, Troso ada, batik ada, komplit semua aja ada. Jadi ini memungkinkan juga di salah satu bahwa mereka datang ke sini bukan hanya cuma berlibur mungkin lihat pantai dan sebagainya, tapi bisa melihat produk-produk yang ada di sini dan juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu yang didahulukan dari Pemda untuk kami, dan insya Allah kita mau promosikan supaya masyarakat dalam hal ini wisatawan bisa tahu dan mau berkunjung ke Jepara juga semakin semangat kalau melihat hal-hal yang murah seperti ini dan bagus-bagus seperti ini, insya Allah akan meningkatkan wisatawan juga. Berarti memang berbagai upaya telah disiapkan ya untuk nantinya melakukan pengembangan untuk craft dan galeri ini ya Pak? Ya, memang semuanya kan kita harapkan bergerak, jadi bukan hanya Pemda dalam hal ini. Kalau dari UMKM bergerak, para wisatawan dari travel, agen travel, manajer hotel, semua bergerak, bareng-bareng kita bergerak, maka saya yakin kehidupan pariwisata dalam ini juga akan semakin meningkat dan ekonomi juga semakin meningkat. Pariwisata ini kan yang kita harapkan kan efek dominonya sih Pak, bukan cuman sekedar pendapatan dari wisatawan kita, mungkin dari pantai ataupun ini pendapatannya tidak seberapa, tapi efek domino yang kita harapkan semakin besar, bahwa orang datang ke sini membeli beberapa produk yang ada di sini, itu juga salah satu efek yang kita harapkan nanti yang ada di sini. Berarti butuh sinergitas dari berbagai pihak ya. Ya. Jadi hanya sekolah dan pemerintah aja ya Pak. Ya. Dan kami menambahkan mungkin harapan kami nanti dari galeri ini nanti membuat yaitu semacam leaflet atau mungkin promo lewat medsos. Kalau leaflet pun sekarang banyak yang mungkin tidak dibaca ya. Mungkin yang paling bagus itu lewat medsos. Zamannya medsos sekarang. Medsos. Jadi misalkan lewat TikTok, lewat IG itu kan mungkin orang lebih mudah untuk melihat itu, dan itu harapan kami nanti telah masuk pariwisata itu kalau kita paketkan itu biasanya juga hanya sekedar mampir. Tapi kalau itu mungkin kita promokan lewat TikTok misalkan itu
ada di sini berbagai macam kerajinan itu kan nanti jangan lupa kalau ke Jepara mampir galeri SMK di Jepara yang tempatnya di lintasan yaitu mungkin wisata. Kalau mau ke Bandengan, mau ke sentra patung jangan lupa mampir di Gali Jepara. Siapa misalnya Endos itu kan bisa. Nanti kan harapan itu sehingga ini nanti dikemas lebih akrab dengan konsumen sehingga nanti dan jangan lupa bahwa sistem perdagangan di tingkat pariwisata yang saya ingat yaitu pesan daripada teman-teman TL tour leader itu TL itu sama dengan konotasinya TL sama dengan diskon. Iya. TL sama dengan fee itu jelas. Nggak apa-apa kalau itu memang fee-nya itu sebagai dalam pengen promosi itu kan masih gitu. Contoh misalkan kita lihat galeri apapun tidak akan laris bila mana itu tidak akrab dengan para TL. Contohnya misalkan setingkat misalkan kalau kita lihat galeri yang paling hebat di Indonesia ini kan contohnya misalkan Krishna Galeri yang ada di Bali ya, itu kan bisa kita contoh. Makanya itu juga orientasinya pada TL itu apa? Beramah-ramah dengan para tour leader. Jadi makanya kalau kita kesana dikasih cap itu kan urusannya dengan apa? Dengan fee kan itu. Jadi yang bawa ini kodenya berapa nanti nggak kita berapapun misalkan ada hadiahnya itu pasti dia akan menjadi itu. Tapi kalau kita bisa di sistem dagang semacam itu kan bisa. Sehingga rame. Makanya kita juga di sini kan banyak toko misalkan kerajinan khas itu banyak yang hanya ramenya kita lihat kan banyak yang patah tuh tidak seperti Krishna. Nah itu saya teringat ini adalah rumus yang sederhana tapi ternyata itu memang yang dibutuhkan oleh para teman-teman pariwisata, yaitu ketika waktu pertemuan para TL dan para pemandu wisata itu dia mengatakan bahwa rumusnya pariwisata bagus itu yaitu tingkat kunjungan wisata. Kunjungan wisata bagus karena ada rumus TL sama dengan fee. Nah, itu perlu kita sampaikan. Makanya kan ya kita apapun itu kan fee itu kan permainan dalam pengertian pemain dagang. Ya kan? Contohnya misalkan kalau hari raya ini semurah apapun, tapi kalau tidak ada diskon itu pengunjung pasti nggak datang, ya tak? Tapi semahal apapun, tapi kalau sudah dikatakan ini diskon, contohnya misalkan beli satu dapat satu, ya kan itu kan luar biasa. Padahal harganya ya saya nggak ngajari, harganya kan mungkin ada yang sudah di markup itu. Padahal saya misalkan saya buat anekdot ya orang beli satu ya dapat satu kan itu, ya kan? Beli berapa? Beli satu. Enggak Pak, ini enggak beli satu dapat apa? Beli satu gratis satu akhirnya gitu. Kayak orang jual sandal. Beli satu dapat dua kan gitu. Kan beli satu dapat dua. Sepasang kan gitu. Ini malah dapat rumus baru. Iya, itu ini harapan kami rumus dagang kan itu. Oke. Nah, sejauh ini melihat respon dari masyarakat lokal sendiri tentang adanya craft gallery ini seperti apa kita Pak Eko? Ya, kalau saya melihatnya dengan adanya craft gallery ini orang juga semakin bersemangat untuk berkarya, Mbak. Dan kita juga mengharapkan, saya sendiri sebagai dari instansi pemerintah juga sangat mengharapkan semoga orang tidak melulu berebut untuk di ASN tapi berwirausahalah, bahwa mencari uang dalam hari ini kalau orang mau berusaha pasti bisa. Dan kita dari pemerintah tugas kita adalah ya bareng-bareng ayo kita bantu untuk memasarkannya. Bagaimana disampaikan Pak Sekda ya, guide, tour guide ataupun apapun itu kalau memang ya seperti itu, fee itu memang harus disiapkan. Dan insya Allah kita mengharapkan ke depan setelah ini kegiatan seperti ini itu moga-moga kembali kunjungan wisatawan meningkat, ya kita mengharapkan moga-moga ekonomi Jepara juga akan semakin meningkat. Gitu, Pak. Kunjungan wisata meningkat, otomatis ekonomi di Jepara juga meningkat juga. Iya, jelas. Nah, dan ini craft gallery punya peran di situ ya, Pak. Iya. Nah, ini yang tadi ditekankan adalah sekarang tuh bagaimana caranya merubah mindset dari anak-anak sendiri ya, Pak ya, untuk beralih ke jadi pengusaha. Betul. Itu tadi biar nggak takut jadi pengusaha dan mindsetnya biar nggak jadi pengusaha itu sekolah di SMK itu cuma untuk kerja di pabrik biar gitu lah. Seperti apa sih Pak untuk mendorong anak-anak dan juga imbauannya kepada orang tua sendiri untuk mendorong anak-anaknya untuk sekolah di SMK? Ya, untuk memotivasi kita itu mempromosi itu penting. Dan best practice inilah yang perlu diciptakan. Best practice itu apa? Yaitu dari alumni sini
ataupun orang yang berorientasi pada pengalaman pekerjaan di sini atau sekolah sini sehingga dia menjadikan sukses, best practice itu yang perlu kita sosialisasikan. Contoh misalkan saya pernah ketika saya cerita bahwa saya pernah mendapatkan bahwa alumni sini itu satu keluarga itu lulusan sini. Jadi ada yang suami istri, suaminya itu kerja di bukan kerja, alumni sini, dan ternyata juga istrinya itu juga alumni sini, tapi berbeda jurusan. Yang satu batik, yang satu seni, yaitu las kaca atau timah itu. Saya itu waktu jumpai waktu masih jadi kepala dinas, saya sering berkunjung itu. Tak tanya, ternyata dia bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi yang suaminya itu waktu itu rame-ramenya bikin lampion yang pakai lampu hias itu, dia dengan teknologi las dari sini dia kembangkan untuk membuat lampu-lampion itu, kemudian juga dia order sama orang asing, yaitu untuk membuat lampu-lampu hias yang pasarannya diekspor maupun di tingkat lokal juga ada, termasuk juga kaca-kaca untuk rumah-rumah yang ada di atas itu kan ada las timah itu ya. Itu alumni sini juga. Dia juga sibuk dengan pekerjaannya itu, sementara istrinya alumni sini membatik dengan tekunnya. Harus saya ngomong, pasarnya di mana? Nggak pernah dipasarkan ikut Pak Mboten Pak, kalau cukup yaitu store tamset, kalaupun pengen order tetap loh. Iya, terus saya pikir gini, wah luar biasa, sampai saya akhirnya pesan buatkan yang bagus itu seperti itu. Itu ternyata alumni sini bisa membuatkan usaha ini, dan akhirnya juga berdua itu tidak usah kerja di pabrik, tapi menciptakan lapangan kerja. Inilah sosok seperti itu suatu saat bisa diundang untuk menjadi best practice. Nah itu kan akhirnya disampaikan ketika nanti reuni atau halal bihalal itu yang disampaikan, termasuk di dunia luar nanti kita sampaikan. Ada juga yang mungkin menjadi sukses ekspornya juga ada yang tadi saya sampaikan yaitu lulusan sini sehingga melanjutkan ke Unisnu, dia menjadi salah satu PPHC perusahaan. Dia tidak menjadi pekerja tapi menjadi tenaga ahli di suatu perusahaan. Gajinya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu gajinya sudah segitu. Nah itu kan luar biasa. Mungkin sekarang orangnya malah bukan hanya menjadi pekerja, mungkin seperti itu menjadi part time di perusahaan-perusahaan. Itu pun dia hanya bekerja mungkin bisa ngenyang. Saya kalau sudah tahu punya studio sendiri, malah saya akan menciptakan desain yaitu gambar yang nanti Anda beli setiap produk. Nah itu kan bisa dikembangkan. Nah, contoh-contoh itu kan menjadi wirausaha. Nah, orang-orang semacam itu bisa yaitu diundang atau lihat media apa sebagai para alumni yang sukses bisa kumpul di sini untuk mencatat campaign dan itu disosialisasi sehingga orang-orang alumni sini disupport yaitu dari alma mater disupport oleh alumni itu. Nah, itu akan keberadaannya luar biasa. Kan itu sehingga SMK ini nanti akan berkembang mungkin tidak hanya di Jepara, mungkin dari luar daerah yang mungkin pekerjanya mungkin menjadi tugas belajar kan bisa kan. Saya ini punya tenaga, ini mau belajar ke sini mungkin ditugas belajarkan mungkin. Nah, itu kan bisa juga. Nah, itu contoh. Misalkan di Unisnu sekarang sudah ada yang dulu STDN juga ada teknik untuk kriya kan ada juga. Lanjutannya di sana. Dan inilah yang nanti bisa mengembrio bahwa keberadaan SMK ini tidak hanya kita yang tapi justru dibutuhkan oleh masyarakat. Sekolahan kan intinya kan menyediakan sarana pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kan kita tidak zamannya untuk memaksa kan. Maksa untuk masyarakat berdunjun, ayo harus masuk ke sini. Zaman dulu masih kan, harus sekolah, harus melanjutkan gitu. Sekarang seharusnya masyarakat yang butuh. Kan gitu. Sekarang sekolahan kan yang butuh masyarakat kan. Sampai orang tuanya ngajak itu kan sekarang berduyun-duyun kan seperti itu. Kalau zaman dulu Orde Baru mang yang tidak sekolah nanti duko malah orang tuanya kan gitu ya. Sekarang orang. Dan ini menciptakan ini apalagi kita sudah meningkatkan yaitu wajib belajar kita dari 9 menjadi 12 yang harapannya tentunya dari masyarakat Jepara ini pendidikan sangat diutamakan yang pada akhirnya pendidikan ini korelasinya dengan kesejahteraan masyarakat akan membantu masyarakat untuk lebih pinter dalam yaitu menjalani kehidupan. Ngoten nggih. Berarti memang dari outputnya sudah tidak diragukan lagi ya Pak? Ya, kalau saya melihat itu ya mungkin ada yang lulus hanya bisanya mungkin hanya asbak ya begitu juga. Tapi kan tidak menjadi generalisasi. Tapi kan yang bagus-bagus kan sama saja kan. Harapan kami itulah kita best practice kita undang untuk menjadi ikon SMK. SMK Jepara, wah luar biasa. Apalagi sekarang outputnya pun bisa langsung dilihat di Craft Gallery ini ya Pak ya? Iya. Pak profesional sekali ya. Dari teman-teman juga. Dan kalau profesional itu kalau misalkan kita sambung menyambung, tenaga ukir itu bukan menjadi tenaga kerja. Tapi sekarang akan menjadi basicnya meningkat menjadi tenaga ahli.
ahli karena semakin langka. Semakin langka. Kalau pengukir seperti saya melihat di Senenan itu yang ngukir relief, itu banyak yang mengerjakan orang-orang yang sepuh yang mengerjakan relief itu menatah hanya dengan rokok tuk tidak pakai baju. Sekarang yang pemuda itu kan agak lebih langka kan. Nah, tapi itu kan akan menjadi tenaga yang langka dan harganya pun nanti akan mahal. Walaupun seni misalkan saya tidak hanya melihat dari ukir-ukiran itu nanti ancamannya itu luas dengan adanya mesin CNC, saya kira tidak. Saya mengatakan CNC itu memang untuk kuantitas mengancaman bagi kita, tapi secara kualitas tidak akan ada ancaman. Contohnya misalkan batik print itu kan sama dengan CNC kan? Itu kan batik yang di print itu kan dicetak pabrik, tapi yang namanya batik tulis tidak akan harganya itu lebih murah dibandingkan print-printan, ya kan? Bilang tulis itu harganya pasti ratusan ke atas. Tapi kalau print bagus kayak apapun pasti alah pabrik kan gitu. Sama saja dengan ATBN misalkan Troso ini. Kan banyak rajut yang mungkin juga saingan kita mungkin ada yang pakai mesin. Tapi yang namanya rajut yaitu ATBN untuk buatan tangan itu pasti harganya lebih. Rajut ini kalau misalkan dari NTT, itu harganya lebih mahal lagi. Karena sana itu pengetahuannya itu kecil, sedikit orang yang membuat, dan motifnya ya memang hanya itu aja. Nah, itu harganya kan mahal dan lebih dalam pengetahuan lebih sederhana. Dia congaknya hanya 60 cm. Tapi di Jepara kita bisa menciptakan 120 ya, sampai 20. Nah, ini contohnya. Dan sana pun dengan adanya keunikan itu mahal. Maka kita bukan hanya jual produk tapi jual keunikan. Nah, jangan craft itu tidak akan hilang lah. Tidak akan murah craft itu. Karena nggak usah khawatir. Craft itu apa kan nggak usah khawatir. Nah, misalkan bikin itu, misalkan ornamen kayu, bikin yaitu untuk perabot rumah tangga. Orang sekarang pun kita lihat ya, orang yang namanya beli mie godok gitu lah. Itu harga yang pakai gampangnya tungkunya pakai arang sama tungku pakai kompor. Itu pasti lebih klasiknya pakai arang. Entah rasanya kita nggak tahu, tapi wah ini kenapa laris kok mahal gitu. Karena pakai arang kan. Karena apa? Klasik unsur seninya tuh nggak bisa dilihat. Ngipasi tukang sate pakai kipas angin sama kipas angin itu lain. Rasanya lain. Nah, karena sekarang ada namanya green energy. Wisata yang menggunakan listrik, sekarang wisata yang menggunakan green energy itu lebih mahal green energy. Misalkan kita menciptakan hotel, satu hotel ini ternyata dari tenaga surya, itu pasti kamarnya lebih mahal, itu bisa juga. Nah inilah keunikan itu yang pasti eksklusif, itu ya. Jadi saya kira untuk kerajinan ini tidak akan takut dengan pasar, dengan teknologi yang apapun, saya kira jangan takut. Jangan khawatir lagi, terutama untuk anak muda juga ya. Nah, ini terakhir Pak, untuk himbauan dan juga ajakan kepada masyarakat biar datang ke Craft Gallery ini seperti apa, ke Pak Eko dulu Pak. Ya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa yang pertama monggolah bisa menitipkan anak-anaknya ke SMK Negeri 2 atau SMIK ini untuk bisa dilatih menjadi wirausahawan dan juga seorang yang mandiri. Dan juga kita menghimbau kepada wisatawan juga, kalau berkunjung ke Jepara, mampirlah ke SMK Negeri 2 atau SMIK supaya ikut melihat bahwa kita di Jepara mempunyai produk-produk asli dari Jepara dan memang itu identitas dari Jepara itu. Oke, Pak Sekda. Terima kasih untuk masyarakat Jepara khususnya dan masyarakat seluruhnya Indonesia, bahkan juga dari masyarakat yaitu mancanegara. Jadi jangan tanggung-tanggung untuk bisa berkunjung ke galeri yaitu Craft Gallery yang dimiliki oleh SMK 2 Jepara. Karena apa? Dengan Craft Gallery ini miniatur Jepara yang tentunya Anda melihat Jepara secara utuh bisa melihat yaitu miniatur yang ada di galeri SMK 2 Jepara. Dan untuk para siswa ataupun calon siswa yang melanjutkan sekolah, jangan tanggung-tanggung untuk masuk ke SMK 2 Jepara. Karena di sini adalah pusatnya yaitu kerajinan yang ada di Jepara yang bisa menciptakan sumber daya manusia Jepara untuk lebih tangguh dalam mengarungi yaitu ke dunia usaha yang ada di sekitar maupun di mancanegara ini. Terus gabung dan sosialisasikan untuk SMK 2 Jepara
dan ini miniaturnya adalah Craft Gallery SMA 2 Jepara semakin sukses dan jaya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih luar biasa Pak Edi dan Pak Eko sudah membersamai kami. Semoga apa yang kita obrolkan tadi nantinya menjadi pengembangan yang baik untuk Kabupaten Jepara. Amin. Nah, itu tadi wawancara saya pemirsa dengan Pak Sekda Kabupaten Jepara, Pak Edi Sujatmiko, dan juga Pak Eko, ini selaku Kepala dari Dinas Pariwisata dan juga Budaya Kabupaten Jepara untuk Anda. Karena letaknya yang strategis di Jalan Kiai Haji Fauzan, Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Craft and Craft Gallery ini diharapkan mampu menggait minat para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Jepara, serta utamanya dapat menarik minat warga masyarakat Jepara pada khususnya untuk bersama menciptakan iklim wisata belanja melalui Craft and Craft Gallery ini. Tadi kuliah apa Pak di sini Pak? Adik, jadi kebetulan ada motif yang saya suka, kemudian harganya juga murah, hanya 120 ribu rupiah, dan kombinasi tulis dan print ya. Jadi saya pikir murah dan kemudian kualitasnya juga lumayan bagus. Jadi emang rencana datang ke sini apa lewat atau gimana Pak? Iya sih. Kan kami mendengar sudah diresmikan beberapa bulan yang lalu ya, kemudian juga memiliki produk yang kemudian khas dengan Jepara, artinya punya keterikatan dengan potensi Jepara. Kemudian saya mampir dan benar memang cukup asik ya, belanja sekali lengkap, ada apa, potensi Jepara, ada batiknya, ada ukirnya, ada keramiknya kayak gitu, lengkap, sehingga saya pikir kalau kemudian dikembangkan menjadi salah satu wisata belanja di Jepara bagus juga. Tapi memang ada beberapa yang harus disempurnakan, isiannya, kemudian mungkin motif kemasan produknya, atau bahkan mungkin marketingnya, pemasaran. Mungkin kerjasama dengan teman-teman lingkar itu bagus juga kan, kemudian marketing wilayah ini, Craft and Craft ini. Pak, harapan dan juga ajakan untuk masyarakat Jepara Pak untuk datang ke sini, belanja ke sini. Yang pertama bisa wisata edukasi ya, anak-anak kita supaya senang dengan potensi lokal. Saya pikir perlu didorong sekolah-sekolah untuk datang ke sini kemudian belajar, bukan hanya keterampilan tapi kemudian spirit bahwa kreativitas, kemandirian itu perlu dibangun mulai SMP atau anak-anak SD. Kemudian yang berikutnya memang harapan kami ada jejaring, jadi antara sekolah ini, antara Craft and Craft ini dengan mungkin instansi pemerintah atau mungkin dengan kelompok-kelompok di dunia wisata, atau bahkan mungkin dengan teman-teman yang ada usaha UMKM yang ada di Jepara. Kalau tidak sinergi semacam itu akan sangat sulit untuk bisa dikembangkan, karena kemudian persaingan kita kan sangat ketat ya. Kalau misalnya Dinas Pariwisata ada tamu, Pemda ada tamu, mudah-mudahan menjadi salah satu tempat yang dikunjungi, karena kemudian menampilkan kearifan potensi lokal Jepara. Saya pikir luar biasa kalau dikembangkan kemudian menjadi satu showroom yang kemudian semakin lengkap. Hanya memang produk-produknya harus memang kemudian mengikuti keinginan pasar ya. Jangan kemudian pasar mengikuti keinginan Craft and Craft, tapi Craft and Craft yang kemudian mengikuti pasar. Karena ini sebuah usaha mandiri yang ada di lingkungan sekolahan, sehingga memang dari hulunya sana, mulai dari kurikulum yang ada di jurusan-jurusan itu harus dibenahi, kemudian disinkronkan dengan pasar. Kemudian Craft and Craft ini menjadi kayak mediator itu ya. Potensi pasarnya seperti ini, itu informasi ke jurusan-jurusan. Jurusan harus memenuhi keinginan pasar, jangan dipaksa. Pasar diminta mengikuti keinginan SMK 2. Saya pikir itu. Ya. Oke, selamat siang. Terima kasih. Setelah tadi saya berkeliling di Craft and Craft Gallery ini, akhirnya saya menemukan tobatan hati
Dan ini hasil belajaran saya, dan saya tadi juga sempat mengajak pemirsa Baskara untuk melihat bersama bagaimana dan apa saja yang ada di dalam sini, kerajinan apa aja yang ada di dalam sini. Dan tentunya harapan kami, harapan kita semua, Craft and Craft Gallery ini akan menjadi pusat oleh-oleh kerajinan kria khas Kabupaten Jepara. Dan tentunya untuk masyarakat dan juga pemirsa yang ada di rumah yang belum sempat datang ke sini, silahkan datang ke sini dan borong semua produk-produk kerajinan dari siswa-siswi SMK Negeri 2 Kabupaten Jepara ini pemirsa. Dan akhirnya saya Galus Sepnanti beserta kerabat kerja pamit dari depan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara, dan terus saksikan Baskara hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.